Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman honorer, ini ada pengumuman penting sekali dari Kemenak untuk P3K semua honorer. Pertama-tama kita masuk di Google, lalu kita ketik SSCASN BKN Go ID. Kita enter, klik di SSCASN BKN. Akan tampil seperti ini. Anda klik di layanan informasi, lalu klik periode pendaftaran. Akan tampil seperti ini. Ini periode pendaftaran. Di sini sudah ada instansi, jenis pengadaan, mulai, selesai, link informasi. Untuk mempercepat, kita klik di Previous 3 supaya kita cepat mendapatkan Kemenak. Nah, ini sudah dapat Kementerian Agama, instansi Kementerian Agama. Kita link informasinya, klik di pengumuman ini. Maka akan tampil seperti ini. Ini ada pengumuman pelaksanaan seleksi calon P3K tahun anggaran 2022. Lalu Anda klik di kotak merah ini, di sini ada lihat file. Untuk melihat seluruh pengumuman yang ada dari Kemenak, ada di file ini. Jadi Anda klik di lihat file. Klik. Ini sudah ketemu. Pengumuman nomor 6072 dan seterusnya tahun 2022 tentang pelaksanaan seleksi calon P3K. Untuk Kemenak. Coba kita perbesar. Inilah pengumuman nomor 6072 SJB.2.00.1/12/2022 tentang pelaksanaan seleksi calon P3K untuk Kemenak tahun anggaran 2022. Ternyata di Kemenak ini sangat banyak menerima formasi P3K tahun 2022 ini. Tetapi perlu kita melihat isi daripada pengumuman ini. Angka Romawi pertama, distribusi rincian alokasi formasi satuan kerja, rincian jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah alokasi formasi. Itu ada di lampirannya nanti. Nanti akan kita lihat lampirannya. Yang kedua, kriteria pelamar. Di sini ada 3 kriteria pelamar. Yang pertama adalah pelamar X THK2. Pelamar X THK2 adalah pelamar yang terdaftar pada Pangkalan Data BKN. Memiliki kartu peserta ujian 2021 dan masih aktif bekerja di Kemenak sampai dengan periode pendaftaran Kementerian Agama tahun 2022. Berarti sampai tahun ini harus bekerja. Kedua, pelamar non-ASN Kementerian Agama. Pelamar non-ASN Kemenak adalah pelamar yang telah mengabdi dan aktif bekerja di Kemenak sampai periode pendaftaran P3K tahun 2022 dan wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. Yang ketiga, ini ada pelamar lainnya. Pelamar lainnya ini adalah pelamar yang tidak termasuk dalam angka 1, maksudnya tidak termasuk ke THK2, juga tidak masuk di pegawai non-ASN Kemenak. Tetapi wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Angka Romawi ketiga, persyaratan umum. Warga negara Indonesia, usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun. Ketiga, tidak pernah dipidana. Dan seterusnya, 4, silakan teman-teman baca. File ini bisa Anda download ketika sudah terbuka pengumuman tadi yang di SSCASN tersebut.
Ini penting juga teman-teman tahu bahwa nomor 9 ini wajib memiliki pengalaman bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. Paling singkat 2 tahun untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. B. Paling singkat 3 tahun untuk jenjang ahli muda. C. Paling singkat 5 tahun untuk jenjang ahli madya. Angka rumah keempat, ini persyaratan khusus. Persyaratan khusus ini terkait dengan keputusan Menpan RB nomor 970 tahun anggaran 22 tentang persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi sebagai nilai seleksi kompetensi teknis untuk pengadaan P3K. Bagi pelamar yang jabatan fungsional lainnya wajib memiliki pengalaman kerja dan masih aktif bekerja di Kemenak. 2. Bagi pelamar jabatan guru wajib terdaftar di Simpatika dan masih aktif bekerja di Kemenak yang dibuktikan dengan kartu identitas PTK. Khusus untuk bagi tenaga ex-tenaga honorer K2 wajib terdaftar pada pangkalan data BKN. Silakan Anda baca selanjutnya. Bisa Anda download ketika sudah terbuka pengumuman di SSCSN tadi. Di sini sudah ada tata cara pendaftarannya. Silakan Anda baca, harus membuat akun pada SSCSN, baru pemilihan formasi, dokumen-dokumen persyaratan umum, A. Asli pas foto formal terbaru berlatar belakang warna merah. Dan seterusnya bisa Anda baca di sini. Ini dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2022. Sekjen selaku Ketua Panitia, Nisar. Ini jadwal pelaksanaan seleksi P3K di Kemenak tahun anggaran 2022. Inilah lampiran formasi tadi, teman-teman. Di sini ada formasi ex tenaga honorer K2, ex THK 2. Ini nama jabatan, ahli pertama, guru Al-Quran Hadits. Kualifikasi pendidikannya S1 Tarbiyah Pendidikan Agama Islam, Ushuluddin. S1 Ilmu Quran, S1 Pendidikan Islam. Dan seterusnya bisa Anda baca di sini. Dan satuan kerja yang membutuhkan ini, formasinya bisa kita lihat di sini. Untuk Kanwil Kemenak Provinsi Sulawesi Selatan ada 2. Untuk Kanwil Kemenak Provinsi Jambi membutuhkan alokasi formasi S1 Kependidikan Islam sebanyak 2 formasi. Dan seterusnya yang paling banyak di sini, teman-teman, Kanwil Kemenak Provinsi Aceh membutuhkan S1 Pendidikan Agama Islam 21 orang. Untuk Kanwil Kemenak Provinsi Jambi membutuhkan 9 S1 Pendidikan Agama Islam. Dan seterusnya silakan Anda baca di bawah ini. Dan seterusnya ini. Nah, ini untuk formasi non-ASN Kemenak. Ini nama jabatan. Di sini kualifikasi pendidikan. Di sini ada banyak sekali, ada kedokteran, ada S1 keperawatan. Untuk IAIN Parepare membutuhkan 2 formasi. Sedangkan kualifikasi pendidikannya bisa Anda lihat di sini. Ini lagi formasi untuk non-ASN Kementerian Agama. Nah, ini banyak sekali ini. Untuk Kanwil Kemenak Provinsi Gorontalo 49 formasi. Kanwil Kemenak Provinsi DKI Jakarta 44 formasi. Yang paling banyak di sini saya lihat 112 formasi untuk Kemenak Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur. Untuk lengkapnya Anda bisa download di pengumuman yang ada di SSCSN tadi. Ini formasi lainnya. Asisten ahli, dosen sastra Arab, pendidikannya ini S2 Humaniora,
S2 Bahasa dan Sastra Arab, 1 formasi untuk Stein Majen. Dan seterusnya silakan Anda baca di sini. Sepertinya formasi lainnya ini banyakkan dosen untuk di Stein ataupun perguruan tinggi Kemenak. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.